Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Safabibah. Perkenalkan, nama saya Fitria Sari. Perkenalkan, nama saya Selva Nurmayanti. Kami dari kelas 11 ATKP 2, pelajaran Humas. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang khalayak humas. C. Khalayak humas. 1. Khalayak atau pabrik. Khalayak atau pabrik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Setiap organisasi memiliki sendiri khalayak khususnya. 2. Khalayak atau utama humas. 8 khalayak utama yang paling sering menjadi subjek khalayak dari berbagai macam organisasi secara umum. Kedelapan khalayak tersebut sebagai berikut. A. Masyarakat luas. Segmen masyarakat yang menjadi khalayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan khalayak organisasi yang lain. B. Calon pegawai atau anggota tidak akan tertarik untuk melamar menjadi anggota atau pegawai suatu organisasi apabila mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu. C. Pegawai atau anggota. Pegawai atau anggota suatu organisasi meliputi suatu orang yang bekerja pada atau menunjang suatu organisasi. D. Pemasok. Ada dua jenis pemasok, yakni yang memasok jasa-jasa seperti air bersih dan energi, serta pemasok berbagai macam bahan baku serta komponen produksi. E. Masyarakat keuangan. Kesediaan untuk membeli saham dari suatu perusahaan emiten didasarkan pada pengetahuan atau calon pembeli mengenai latar belakang, kinerja, dan prospek ekonomis dari perusahaan emiten yang bersangkutan. F. Distributor. Distributor adalah mereka yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. G. Konsumen dan pemakai. Yang disebut konsumen dan pemakai produk bukan hanya rumah tangga, tetapi juga perusahaan pembeli dalam partai besar yang lazim disebut sebagai pemasok sekunder. H. Pencipta atau pimpinan pendapat umum. Mereka sangat berpengaruh karena merekalah para pencipta atau pemimpin pendapat umum. 3. Alasan-alasan penetapan khalayak. Ada beberapa alasan pokok mengapa suatu organisasi atau perusahaan harus mengenali atau menetapkan unsur masyarakat luas yang menjadi khalayaknya. Adapun alasan yang dimaksud seperti berikut ini. A. Untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. B. Untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. C. Untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. D. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Akibat yang timbul dari tidak ditetapkan khalayak atas dilancarkannya suatu program humas sebagai berikut. A. Segenap usaha dan dana akan terpecah belah karena terlalu luasnya khalayak yang dituju. B. Pesan yang dikirimkan tidak ditangkap atau dimengerti sebagaimana mestinya, karena pesan itu tidak sesuai dengan karakteristik khalayak yang menerimanya. C. Total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan jam kerja, materi, serta peralatan menjadi tidak ekonomis. D. Tujuan yang hendak dicapai luput dari jangkauan. E. Pihak manajemen atau untuk humas internal, atau perusahaan klien atau untuk humas eksternal tidak akan merasa puas dengan hasil yang ada. 4. Khalayak public relation dibagi menjadi dua, yaitu khalayak internal public relation dan khalayak eksternal public relation. A. Khalayak public intern atau internal public relation. Dalam hubungan ini terdapat hubungan dengan karyawan atau employee relation dan hubungan dengan pemegang saham atau stockholder relation. 1. Hubungan dengan karyawan atau employee relation
Employee relation merupakan suatu kekuatan yang hidup dan dinamis yang dibina dan diabadikan dalam hubungan dengan perorangan sehari-hari di belakang bangku kerja tukang kayu, di belakang mesin, atau di belakang meja tulis. Demikian ungkapan seorang ahli Purell Archibald William. Hubungan dengan pemegang saham atau stockholder relation. Kegiatan public relation adalah rangka untuk menjaga kepercayaan stockholder dapat dilakukan dengan memelihara hubungan dengan para pemegang saham. Usaha membina hubungan dengan stockholder tidak lain adalah untuk tujuan memajukan perusahaan. Komunikasi dengan mereka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menyatakan selamat kepada pemegang saham yang baru. B. Memberikan laporan. C. Mengirimkan majalah organisasi. 3. Mengadakan pertemuan. Pertemuan secara face-to-face adalah bentuk komunikasi yang lain untuk membina hubungan yang harmonis, meningkatkan pengertian bersama, dan meningkatkan kepercayaan. B. Khalayak publik ekstern atau external public relation. Publik eksternal atau eksternal publik adalah unsur-unsur yang berada di luar kendali perusahaan atau uncontrollable. Adapun yang tidak masuk dalam eksternal publik sebagai berikut. 1. Hubungan dengan konsumen atau customer relation. Customer relation adalah hubungan yang terjadi antara pembeli dan perusahaan sebagai hasil dari berbagai proses marketing, sales, dan customer service. Bisnis perlu meningkatkan customer relation sehingga dapat memberikan pengalaman terbaik untuk mereka. 2. Hubungan dengan pemerintah atau government relation. Government affairs atau juga dikenal dengan istilah government relation atau GR adalah suatu hubungan perusahaan dengan pemerintah yang erat hubungannya dengan lembaga legislatif, di mana dalam hal ini PR memerlukan keahlian khusus untuk mencapai hasil positif yang dapat diterima oleh publik melalui perancangan pemerintah. Secara garis besar, tugas dari government relation adalah mengenali berbagai lembaga pemerintah, mengenali struktur dan birokrasinya, dan tidak lupa untuk memenuhi persyaratan atau peraturan. Fungsi dari government relation juga membangun komunikasi dengan pemerintah, dengan pejabatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Hubungan dengan komunitas atau community relation. Istilah community relation atau hubungan dengan komunitas dalam public relation menurut More adalah hubungan antara sekelompok orang yang hidup di tempat yang sama, pemerintah sama, dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun-menurun dan mempunyai tujuan yang sama. Yang dimaksud dengan community di sini adalah masyarakat sekitar atau masyarakat setempat atau tetangga. 4. Hubungan dengan pendidikan. Kegiatan public relation ini dalam rangka mengatur dan membina hubungan baik dengan lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya, 1. Memberikan sumbangan dana untuk pendidikan. 2. Memberikan sumbangan dana untuk membangun sekolah. 3. Memberikan beasiswa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.